Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya saja. Baik, kita kembali di mata kuliah media pembelajaran begitu untuk pertemuan ke-6 gitu ya. Dan di pertemuan ke-6 ini saya tidak bisa mendampingi, maka saya berikan video pembelajaran. Materi untuk pertemuan ke-6 ini adalah media pembelajaran audio. Ya, kalau yang kemarin kita sudah mempelajari media pembelajaran visual begitu, dan kalian sudah menyusun dua media pembelajaran visual, yaitu poster dan PowerPoint gitu. Nah, kali ini kita akan belajar terkait dengan media pembelajaran audio. Nah, media pembelajaran audio itu pengertiannya adalah bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, ya, bentuknya pita suara atau piringan suara. Nah, ini karena zaman dulu pakai pita suara atau piringan suara, ya, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses pembelajaran. Jadi intinya media pembelajaran audio itu adalah media pembelajaran yang bersifat auditif atau suara begitu, yang gunanya adalah untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa. Tuh. Nah, kalau dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, media audio itu terkait dengan 4 keterampilan bahasa, ya, atau bahkan tidak 4-4-nya kalau media audio, karena tidak bisa digunakan untuk memuat 4 keterampilan bahasa ini. Ya, yang paling memungkinkan adalah media pembelajaran bersifat audio itu ketika digunakan untuk keterampilan bahasa pada menyimak, ya, menyimak. Nah, pembelajaran menyimak itu kan pembelajaran yang intinya adalah mendengarkan, kemudian memahami isi simaan, dan tujuannya adalah menangkap, memahami, dan menghayati pesan, ide, atau gagasan yang tersirat dalam bahan simaan. Nah, misalnya pembelajaran menyimak ini misalnya menyimak potongan cerpen untuk menentukan latar cerita atau karakter tokohnya. Kemudian menyimak puisi untuk menentukan pesan puisinya, atau menyimak pantun untuk menentukan pesan pantunnya itu apa. Ya. Nah, pembelajaran menyimak ini kalau di bahasa Inggris listening gitu ya, listening. Nah, di Indonesia itu seharusnya juga ada, ya. Dan ini perlu dilatih sehingga peserta didik kita itu ya memang bisa berbicara dan bisa menyimak, ya. Tidak hanya berbicara dan menulis saja, tapi tidak pernah menyimak, tidak pernah mendengarkan, ya. Nah, ini barangkali yang perlu diinovasi oleh calon-calon guru, ya. Pembelajaran menyimak ini penting gitu ya. Nah, maka dari itu, karena salah satu dari bagian menyimak itu adalah mendengarkan, maka kita akan belajar bagaimana membuat media pembelajaran yang sifatnya audio yang digunakan untuk pembelajaran menyimak itu. Nah, untuk media pembelajaran yang sifatnya audio itu proses produksinya ada 3 tahap. Pertama adalah tahap praproduksi, tahap produksi, dan tahap pasca produksi gitu. Pertama, tahap produksi. Tahap produksi itu adalah tentu yang pertama adalah menelaah materi atau memilih materinya mana dulu yang bisa untuk meningkatkan kemampuan menyimaknya. Ya, tidak semua materi, tidak semua topik dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu bisa menggunakan media audio begitu, ya. Maka kita harus benar-benar bisa memilih mana materi yang bisa digunakan, mana materi yang cocok untuk media pembelajaran audio ini, ya. Kemudian setelah memilah materinya, maka mencari idenya, ya. Ide audio itu macam-macam, ya. Masa pembelajaran pantun, ya, maka kita bisa menggunakan pembaca pantun, kemudian
peserta didiknya disuruh untuk mencari pesannya misalnya, atau bisa kita membacakan sebuah cerpen kemudian peserta didik itu tadi mencari ini latar settingnya di mana atau karakter tokohnya bagaimana. Nah itu mencari ide. Lalu yang ketiga adalah tahap praproduksinya adalah menulis naskahnya atau skenarionya. Jadi ketika membuat media pembelajaran ya ini tidak hanya di audio ya, di semua media pembelajaran itu ya harus menulis naskahnya dulu, skenarionya dulu, sehingga tahu ini media ini berapa menit atau apa saja yang akan diucapkan ya. Menulis naskah itu penting, skenario itu penting. Kenapa? Karena ketika kalian membuat media biasanya ya ketemu ide di tengah-tengah, idenya seperti ini ya. Ketika tidak ada naskah atau skenarionya maka bisa melenceng kemana-mana, melebar kemana, sehingga inilah yang membuat media pembelajaran itu kadang-kadang tidak efektif karena ini melebar kemana-mana, karena idenya belum dirancang, belum terkonsep dengan baik gitu ya. Nah itulah kenapa tahap produksi itu menjadi penting, dan menulis skenario itu menjadi salah satu yang paling penting ya. Tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai ketika medianya terarah gitu ya, tidak melebar kemana-mana ya. Nah itulah pentingnya skenario. Lalu yang kedua adalah tahap produksi ya. Tahap produksi itu ya tahap untuk mengolah media audio ini gitu ya. Pertama tentu membentuk tim produksi, berarti tidak hanya satu orang ya. Kalaupun satu orang berarti media audio sederhana begitu ya, yang dikerjakan oleh satu orang, dan itu pasti butuh waktu yang lama. Kemudian merembuk naskah ya, membagi siapa yang jadi bagian pembuka, isi, dan penutupnya siapa gitu. Jadi pembagian job desk istilahnya itu, rembuk naskah. Kemudian menyusun storyboard atau skenario ya, urutannya ya, atau randomnya media tersebut, kemudian menyusun anggaran, pemilihan pemain, latihan kering, dan rekaman. Nah ini tahap produksi yang kalau media audionya itu besar gitu ya, atau media audionya itu untuk profesional gitu ya. Nah kalau untuk kita calon-calon guru ya membuat media audio pada tahap produksi ini ya tidak perlu serinci ini gitu ya, tidak perlu serinci. Yang penting ada pendahuluannya seperti apa ya, penyampaian isinya atau materinya itu seperti apa, kemudian penutup seperti apa. Nah itu ditentukan ya, siapa yang ikut perekaman, siapa yang merekam, alatnya apa gitu. Itu tahap produksi gitu. Nah lalu di tahap pasca produksi, nah ini lebih pada finalisasi audionya. Maka di tahap pasca produksi ini ada yang namanya editing dan mixing, kemudian pembuatan master audio pembelajaran. Nah editing dan mixing ini menjadi hal penting karena apa? Karena ini proses untuk menyelaraskan atau mengedit audio yang kita buat gitu ya. Apakah backgroundnya ada suara ayam berkokok atau suara orang ngobrol gitu ya. Nah itu kan perlu dihilangkan. Nah biasanya editing dan mixing ini dilakukan oleh orang-orang yang profesional begitu. Nah untuk kalian yang calon guru dan guru-guru itu kan tidak mungkin melakukan editing dan mixing yang profesional begitu. Maka proses perekaman dari saat proses perekaman audionya itu benar-benar dipastikan, dikondisikan lingkungannya itu mendukung begitu ya. Jangan sampai ada suara-suara yang di luar audio, di luar yang direncanakan itu masuk. Sehingga proses editing dan mixingnya itu benar tidak terlalu susah, ya hanya menggabungkan saja gitu. Nah kemudian ada peralatan produksi media audio ya. Ini kalau ini media audio yang profesional begitu ya, ada mikrofon, mixer konsol ya. Mixer konsol itu yang untuk mengatur itu yang seperti DJ itu ya, disc jockey itu ya. Nah itu mixer konsol namanya. Kemudian ada speaker, ada digital audio workstation. Nah ini seperti aplikasinya gitu ya. Kemudian tape recorder, digital portable recorder, dan sebagainya. Nah ini beberapa peralatan yang
teorinya adalah zaman dulu ya, sehingga peralatan ini diperlukan ya. Kalau zaman sekarang era digital ya, sudah banyak aplikasi yang merangkum semua peralatan ini ya. Misalnya aplikasi di dalam smartphone kan banyak, kalian bisa cari di Play Store ya, aplikasi untuk merekam audio gitu. Itu sudah banyak sekali ya, yang bisa editing, mixing ya, sekaligus proses produksinya itu ada ya. Kalian bisa gunakan itu untuk membuat media audio. Sekarang eranya digital begitu ya, eranya sudah sangat maju ya, sehingga ketika membuat media audio itu tidak perlu banyak peralatan begitu, tidak perlu mixer konsol gitu ya, cukup aplikasi saja sudah bisa gitu. Nah, itu sekilas terkait dengan media audio. Nah, maka karena kita kuliah setengah praktek begitu ya, maka kalian saya tugaskan untuk membuat media pembelajaran berbasis audio ya. Carilah kompetensi dasar pembelajaran bahasa Indonesia SMP atau SMA, kemudian pilih salah satu KD atau KI bahasa Indonesia yang cocok untuk digunakan media pembelajaran audio ya. Nah, ini karena ini tugasnya agak susah begitu, maka ini sifatnya kelompok saja, 2-3 mahasiswa ya. Bagi kalian yang tidak ada mahasiswa yang dekat begitu ya, atau letaknya berjauhan begitu ya, mandiri bisa, sendiri bisa ya, tapi saya sarankan berkelompok 2-3 mahasiswa ya. Waktu pengerjaannya 1 minggu ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah kalian membuat naskah skenario dan media audionya ya. Jadi kalian selain membuat medianya, tapi kalian juga harus membuat naskahnya. Jadi jelas gitu ya. Jadi kalian mempraktekkan bagaimana membuat media audio dari mulai perencanaan, membuat naskah sampai pada membuat produksi audionya. Gitu ya. Nah, naskah media audio itu seperti ini. Topiknya di atas, topiknya apa? Misalnya pembelajaran cerpen misalnya. Ya, kemudian ada tahapan pembelajarannya, ada pendahuluan, kegiatan ini penutup. Nah, di pendahuluan itu apa yang disuarakan itu apa? Nah, itu ada di bagian naskah ini. Ya, misalnya selamat pagi, kemudian dan seterusnya itu. Kemudian kegiatan intinya misal mendengarkan cerpen. Nah, cerpennya itu apa? Ya, yang diperdengarkan itu apa naskahnya? Dan penutupnya itu apa? Ya. Nah, kemudian di bagian audio ini ada misal musik pembuka, musik latar, musik transisi, atau pengisi suaranya siapa gitu ya. Pengisi suara A, pengisi suara kedua B gitu. Nah, itu dijelaskan di bagian tabel audio ini. Nah, tugas kalian adalah membuat naskah ini, kemudian membuat audionya gitu ya. Nah, untuk audionya maka kelas ini ya silahkan buat Google Drive begitu ya, untuk mengunggah audionya ya. Mengunggah audionya diunggah di Google Drive, nanti link Google Drive-nya itu silahkan kirimkan ke saya ya. Jadi silahkan buat Google Drive yang isinya adalah naskah dan audionya gitu ya, sehingga nanti Google Drive ini kirimkan ke saya linknya. Nah, itu terkait dengan media audio, materi media audio ya. Bagaimana cara membuat audio, apa aplikasinya, silahkan cari sendiri. Kalian bisa ya, kalau di HP itu ada X recorder gitu ya, atau apa ya, Bandicam itu juga bisa untuk merekam audio gitu ya. Kalau di laptop ada banyak, saya lupa namanya, tapi ada itu untuk hanya audio saja. Kalian bisa menggunakan GOM Player, Winamp itu juga bisa digunakan untuk merekam audio, atau Windows Movie Maker, Windows Player itu bisa digunakan untuk merekam audio gitu ya, untuk media pembelajaran audio kali ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Silahkan bekerja kelompok membuat media audio. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan mohon maaf saya tidak bisa
mendampingi perkuliahan di siang hari ini. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.